Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat dan kasih-Mu. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh berdagang dengan Engkau. Tapi kami hanya menyerahkan hidup kami, perilaku kami, tindakan kami kepadamu. Bantu kami untuk mempersembahkan hidup kami dengan tulus, jujur, dan apa adanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus marah ya kepada para pedagang di bait Allah. Entah itu apa saja pedagang di bait Allah. Dan Yesus memporak-porandakan para pedagang ini. Dan janganlah jadikan rumah Bapakku rumah doa menjadi tempat pedagang. Jadi, bait Allah sebagai rumah doa. Rumah doa, bukan tempat pedagang. Ini nampaknya sederhana, tetapi sungguh merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan sangat penting bagi kita. Pertama harus kita akui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Dia punya perasaan, dia punya emosi-emosi yang secara manusiawi ada dalam diri kita semua, dalam diri manusia. Yesus marah. Tapi kemarahan Yesus itu bukan kemarahan yang mungkin kita seringkali alami. Kita marah pada seseorang bisa saja karena suatu kesalahan, bisa saja karena suatu yang tidak berkenan di hati Allah. Ya. Dan inilah yang Yesus alami. Yesus prihatin karena ada sesuatu yang tidak kita sadari, bahwa hati kita adalah rumah doa, rumah Allah. Dan kita tidak pernah boleh menjadikan rumah Allah sebagai tempat perdagangan. Nah, jadi satu sisi kita harus mengakui dan menerima ada begitu banyak kita emosi-emosi kita, entah marah, entah dengki, entah iri, entah cemas, entah mengira. Itu pengalaman-pengalaman kita sebagai manusia yang memiliki perasaan emosi yang positif atau yang negatif. Dan itu harus kita akui dan harus kita olah. Tentu saja kita harus mempunyai emosi yang lebih positif ya. Dan menghindari atau mengurangi emosi yang negatif. Emosi dengki, dendam, kecewa. Meskipun itu harus kita olah. Jadi sekali lagi harus diolah. Bukan untuk ditiadakan. Karena itu hampir tidak mungkin kita tidak memiliki perasaan-perasaan emosi yang negatif. Tetapi itu adalah suatu teknik, suatu cara kita mengolah, kita menerima, kita menguatkan aspek emosi yang positif ya. Dan emosi yang negatif pun harus kita akui sebagai sesuatu yang harus realistis. Jadi artinya apa? Bahwa yang negatif dan positif adalah bagian dari proses kita menjadi dewasa dan matang. Ya. Yang negatif tidak pernah boleh menguasai dan menghancurkan dan membuat kita menjadi orang yang emosional gitu kan. Tapi juga kita juga sadar bahwa emosi negatif itu menguatkan kita untuk memiliki emosi yang positif ya. Penuh cinta kasih, penuh kedamaian, ramah, ya, lembut. Dan itu menjadi bagian dari proses yang harus kita renungkan dan kita miliki. Itu yang pertama yang harus kita sadari ya, yang pertama. Yang kedua, ketika orang marah, tidak pernah boleh kemarahan itu menjadi alasan untuk membenarkan apa yang salah. Ya. Dan Yesus mengatakan, bait Allah rumah berdoa. Ya. Dan tak pernah boleh menjadi tempat sarang penyambut, sarang perdagangan. Nah, berdoa berarti apa? Ya, di sini Yesus mau menekankan berdoa bukan hanya berdagang, tidak boleh berdagang. Artinya apa? Kita bisa melakukan banyak
bentuk berbagai macam doa, apapun juga minta, mohon dan seterusnya. Ya. Dan kita memaksa Tuhan untuk memberikan sesuatu bagi permohonan dan permintaan saya. Ya, memang doa penting dan perlu kita minta sesuatu, tetapi kita juga jangan lupa bahwa bahwa Tuhan yang menentukan. Kita tidak pernah boleh memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang kumiliki. Kita tidak pernah boleh juga seolah-olah kita melakukan banyak doa, apa saja banyak doa, dan seolah-olah doa itu menjadi kewajiban Tuhan untuk memenuhi apa yang kita minta. Dipenuhi atau tidak dipenuhi, kita bersyukur. Karena Tuhan mempunyai hak privilege untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Itu benar. Tapi juga kita harus sadar bahwa penting juga kita mohon sesuatu. Tapi tidak pernah boleh memaksa keinginan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang kita sebut bahwa kita harus belajar merendahkan diri. Belajar mempersembahkan. Belajar untuk membiarkan Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Waktu Tuhan adalah waktu yang Dia mau untuk kita. Dan ini yang seringkali kita sadari bahwa kita memaksa. Seolah-olah ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, kita marah pada Tuhan. Jadi pengosongan diri ini juga menjadi suatu hal yang fundamental yang sadar. Bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Dan sikap penyerahan diri yang seperti inilah yang kita bisa lihat dalam diri para santo, para santa, nabi, Bunda Maria, Santo Yosef. Meskipun kita tahu ini adalah suatu pergulatan perjuangan dalam diri kita. Maka mari saudaraku, kita mohon selalu bersikap pasrah. Ya. Bersikap mempersembahkan diri kita kepadanya. Ya. Lebih daripada kita memaksa kehendak kita kepadanya. Semoga pergulatan kita sehari-hari kita bisa lihat dalam diri Ayub, dalam diri para rasul. Ketika kita memaksakan pikiran kita bisa menjadi berdagang gitu loh. Do udes, saya melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan dan saya sepertinya memaksakan, saya mengharapkan Tuhan memberikan yang sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan baik kita. Pamrih, hati-hati dalam doa, dan itulah menjadi sikap berdagang dengan Tuhan. Sekali lagi, rumah doa bukan untuk supaya Tuhan memberikan apa yang telah kita lakukan, tapi kepasrahan, keikhlasan, ketulusan, tanpa pamrih, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Semoga Tuhan menguatkan kita dan membuat kita semakin tulus, jujur apa adanya kepada Tuhan. Let it